Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kualitas air dari hasil instalasi pengolahan air yang dibangun Badan Usaha milik DKI Jakarta. Pengolahan air dibangun di Rumah Susun Pesakih dan Mogot, Jakarta Barat. Pengolahan sistem penyediaan air minum mengambil dari sumber air di waduk buatan di area Rusun Pesakih serta air dari Kali Mukerfart yang berada di Kelurahan Duri Kosambi. Air yang dihasilkan tidak berbau dan segar. Diharapkan pengolahan air ini dapat memenuhi kebutuhan warga Rusun Pesakih dengan menyediakan air yang sehat. Dan untuk mengetahui seperti apa pengolahan air di Rusun Pesakih, kita langsung bergabung dengan Renat Christian dan juru kamera Sartika Harahap serta pilot Hengki Herianto. Ya, Renat, terkait dengan teknologi air minum di sana. Nah, ini seperti apa? Bisa Anda jelaskan? Ya, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Benar sekali, kemarin pada Hari Air Sedunia tahun 2021, pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, melakukan peresmian terhadap salah satu sistem pengolahan air minum yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu SPAM yang berada di sekitar Kali Mukerfart, tepatnya di depan Rusunawa Pesakih, Duri Kosambi, Jakarta Barat. Adapun peresmian ini dilakukan untuk menjamin akses air bersih khususnya bagi para penghuni Rusunawa Pesakih yang kini tercatat ada sekitar 9.700 pelanggan dari sekitar 1.097 unit yang nantinya mereka ini menjadi salah satu masyarakat yang dipenuhi kebutuhannya melalui sistem pengolahan air minum yang akhirnya ini berasal dari Kali Mukerfart yang kita tahu berada di sekitar Duri Kosambi, Jakarta Barat. Adapun mekanisme dari pengolahan ini menggunakan teknologi yang canggih. Kemarin juga Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa setelah ia mencoba air minum tersebut rasanya bersih dan juga segar dikarenakan teknologi yang digunakan oleh dalam ini Pamjaya yang melakukan pembangunan ini cukup canggih, di mana untuk SPAM Mukerfart ini menggunakan teknologi moving bed biofilm reactor, di mana nanti air dari Kali Mukerfart masuk dulu ke waduk yang baru saja dibuat oleh pihak Pamjaya sekitar 1,1 hektar, lalu nanti dari waduk ini masuk ke sistem pengolahan air minum Mukerfart, di mana dengan teknologi MBBR ini dilakukan pemisahan dari polutan organik dan juga amoniak. Lalu air yang sudah diolah tadi kembali lagi masuk ke filtrasi yang dinamakan dengan ultrafiltration yang untuk nanti memisahkan debu ataupun air ataupun lumpur dengan menggunakan sistem membran. Dan nanti setelah dilakukan filtrasi akan terpisah endapan-endapan lumpur ataupun endapan-endapan barang-barang yang ataupun bakteri terpisah dan nantinya menciptakan air bersih. Lalu terakhir dengan sistem reverse osmosis membuat air dari Kali Mukerfart yang berada di sekitaran Kalideres dan Mogot ataupun Duri Kosambi ini berubah menjadi air yang layak minum, yang nantinya air yang layak minum ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan para masyarakat yang tinggal di Rusunawa Pesakih, di mana kami lihat sudah ada beberapa tower yang dibangun dan nantinya akan ada lagi dibangun Rusunawa ataupun unit tower-tower lagi yang akan dibangun, dan diharapkan bila nantinya tower baru juga selesai, kebutuhan ataupun akses mereka terhadap air minum yang bersih dapat terjamin dengan baik dengan hadirnya SPAM dari air dari Kali Mukerfart ini. Rolando. Ya, baik. Tadi Anda kan sampaikan bahwa ini juga sudah dicoba langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan itu hasilnya bahwa airnya ini tidak berbau dan juga segar gitu ya. Nah, ini rencananya kapan atau di mana lagi ini Pemprov DKI Jakarta akan membuat teknologi pengolahan air ini di wilayah mana lagi di Jakarta? Ya, Rolando, untuk SPAM yang lain ataupun sistem-sistem pengolahan air minum yang baru memang belum dijelaskan lebih rinci oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun pihak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa diharapkan SPAM Mukerfart ini menjadi
percontohan ataupun permodelan awal untuk nantinya aliran-aliran sungai maksudnya aliran-aliran air selain danau atau sungai yang terdapat di DKI Jakarta ini bisa dimanfaatkan oleh pihak pemerintah untuk memberikan akses air bersih bagi ke seluruh warga DKI Jakarta, di mana Anies mencatat ada sekitar 100 sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk dilakukan pengelolaan terkait SPAM ini ataupun sistem pengelolaan air minum ini, dan dengan diharapkannya hadirnya SPAM ukur seperti ini bisa menjadi percontohan agar sumber air ataupun kali, sungai, danau yang berada di sekitar Provinsi DKI Jakarta ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menjamin akses air minum bagi masyarakat Jakarta. Rolando. Baik, terima kasih Renat atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Renat Christian dan juru kamera Sartika Harahap serta pilot drone Hengki Herianto.